Bayangkan, kamu adalah siswa terakhir yang masih ada di sekolah. Lampu mulai mati satu persatu. Langkahmu menggema di koridor yang tiba-tiba terasa terlalu panjang. Lalu kamu mendengar suara, bisikan pelan, seperti seseorang memanggil namamu. Tapi tak ada siapapun di sana. Malam di sekolah bukan sekadar sepi. Ia menyimpan sesuatu. Dari ruang kelas yang dingin hingga cermin di toilet yang tak pernah memantulkan bayanganmu dengan benar. Setiap sudut punya rahasianya sendiri. Malam ini kita akan membuka pintu yang seharusnya tak pernah dibuka. Karena di baliknya tersembunyi kebenaran tentang sekolah-sekolah berhantu di Indonesia. Tempat di mana pelajaran berhenti, tapi ketakutan dimulai. Selamat datang di Sekolah Berhantu Indonesia, bisikan dari kelas yang tak pernah kosong. Setelah ini kamu tak akan pernah melihat sekolahmu dengan cara yang sama lagi. Bagian 1, bisikan di koridor. Pernahkah kamu berjalan sendirian di koridor sekolah saat malam hari? Lampu redup, angin berhembus pelan, lalu kamu mendengar bisikan. Tapi kali ini, itu bukan gosip temanmu. Itu suara yang tidak seharusnya ada. Di Indonesia, sekolah bukan sekadar tempat belajar. Ia adalah laboratorium spiritual. Tempat di mana cerita rakyat, trauma masa lalu, dan energi yang belum tenang berbaur jadi satu. Banyak yang percaya bahwa setiap sekolah menyimpan penunggu. Entah itu guru yang tak pernah pergi, murid yang tak sempat pulang, atau sesuatu yang jauh lebih tua. Kisah-kisah seperti kuntilanak yang muncul di kelas kosong, atau pocong yang berdiri di lapangan basket, bukan sekadar cerita horor. Mereka adalah pantulan dari keyakinan, ketakutan, dan dosa masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Dan malam ini, kita akan menelusuri lorong-lorong itu, di mana setiap langkah bisa memanggil sesuatu yang sudah lama menunggu. Bagian 3, Kampung Digital. Mitos di era sosial media. Dulu cerita hantu menyebar lewat bisik-bisik di warung. Sekarang, cukup satu video TikTok, dan satu legenda baru lahir. Generasi baru menambahkan lapisan baru pada ketakutan lama. Ada yang menyebutnya influencer hantu. Sosok viral yang muncul di video, lalu diklaim nyata. Atau hantu AI. Gambar buatan mesin yang jadi begitu meyakinkan, hingga orang bersumpah pernah melihatnya. Bahkan aplikasi seperti Waze atau Google Maps dikaitkan dengan kisah jalan hantu, di mana pengguna diarahkan ke lokasi yang tak ada di dunia nyata. Kini, mitos tidak lagi butuh waktu berabad-abad. Ia bisa lahir dan mati hanya dalam 24 jam. Tapi rasa takutnya tetap sama nyatanya. Bagian 4. Gema dari masa lalu. Meski zaman berubah, wajah-wajah lama tetap menghantui. Pocong kini muncul di CCTV. Kuntilanak tertangkap kamera drone. Legenda lama beradaptasi dengan teknologi baru, tapi esensinya sama. Ketakutan manusia terhadap apa yang tak bisa dijelaskan. Ketakutan akan polusi, kehilangan hutan, dan tekanan ekonomi pun melahirkan mitos baru. Dari roh sungai tercemar yang menuntut balas, hingga kutukan uang cepat bagi mereka yang tamak. Cerita-cerita ini adalah cermin, memperlihatkan kegelisahan sosial dengan wajah supranatural. Dalam setiap legenda, ada kebenaran kecil tentang siapa kita dan apa yang kita takutkan jadi. Bagian 5. Cermin dari masyarakat. Legenda urban bukan sekadar hiburan. Mereka adalah sistem alarm sosial. Mereka mengingatkan kita pada bahaya, pada keserakahan, pada dosa yang tak diakui. Dan di Indonesia, di mana spiritualitas menyatu dengan kehidupan sehari-hari, cerita hantu bukan hanya tentang kematian, tapi tentang cara hidup. Dari anime Jepang hingga drama Korea, dari creepypasta global hingga kisah diaspora, semuanya bercampur membentuk wajah baru ketakutan Indonesia. Namun satu hal tak berubah, kita percaya. Dan selama kepercayaan itu hidup, suara di koridor sekolah itu tidak akan pernah benar-benar diam. Setelah video ini, coba perhatikan, apakah kamu benar-benar sendirian di kelasmu malam ini? Jika kamu pernah mengalami kejadian aneh di sekolahmu, tulis di kolom komentar. Cerita kamu bisa jadi kisah berikutnya. Subscribe sekarang untuk kisah horor Asia paling menyeramkan setiap minggu. Bagian 2, ketakutan yang terwariskan. Sekolah itu dibangun di atas bekas pemakaman. Kalimat itu sudah jadi legenda di hampir setiap daerah. Tapi pernahkah kamu bertanya,
Kenapa cerita seperti itu begitu universal? Dari Sumatera hingga Papua, banyak sekolah tua berdiri di tanah yang dulunya sakral. Guru-guru lama bercerita tentang suara langkah tanpa wujud di ruang guru, atau cermin toilet yang menampilkan wajah orang lain. Setiap kisah punya pola yang sama, rasa bersalah kolektif dan ketakutan akan masa lalu yang belum ditebus. Dalam budaya Indonesia, roh tidak pernah sepenuhnya pergi. Mereka tetap ada, berputar di antara dunia, mencari pengakuan, atau balas dendam. Dan setiap kali lonceng terakhir berbunyi, batas antara yang hidup dan yang mati menjadi semakin tipis.